Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Gibran dari Prodi Informatika kelas B2 semester 4. NIM saya 1910802000173. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu karya monumental Islam di bidang iptek. Iptek sendiri itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga ada di sumber lain mengatakan S-nya itu adalah seni. Gitu. Baik, yang pertama di bidang matematika. Salah satu ilmuwan matematika Muslim terbesar adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi tahun 759 sampai 850 Masehi, yang merupakan orang Persia. Al-Khawarizmi mempelopori penggunaan sistem angka India kuno dan menambahkan nol. Al-Khawarizmi terkenal sebagai pengembang ilmu aljabar dengan buku monumentalnya yang berjudul Buku Ringkasan Kalkulasi dengan Melengkapi dan Menyeimbangkan. Kata aljabar diambil dari bukunya dan berasal dari kata aljabar yang berarti melengkapi. Ilmuwan matematika yang lain adalah Umar Khayyam tahun 1048 sampai 1131 Masehi. Umar Khayyam menemukan metode untuk memecahkan persamaan kubik. Ia juga merupakan orang yang paling awal yang memformulasikan teorema binominal yang membantu memecahkan masalah aljabar. Selanjutnya Al-Batani, yang merupakan ilmuwan Islam abad ke-10 yang menemukan trigonometri. Melalui fungsi trigonometri dan pemahaman dasar tentang seseorang dapat menghitung dengan tepat posisinya di bumi. Hal ini penting untuk penentuan arah sholat bagi umat Islam. Baik, selanjutnya di bidang astronomi. Al-Biruni adalah ilmuwan astronomi Muslim pada abad ke-11. Ia menentang pernyataan Ptolemeus yang menyatakan bumi tidak bergerak. Al-Biruni menyatakan bahkan mungkin bumi berputar pada sumbunya. Cendekiawan asal Andalusia bernama Al-Majriti memusatkan perhatian pada upaya merevisi dan menyempurnakan tabel serta perhitungan astronomis. Setelah kematiannya, ilmuwan seperti Kopernikus dan Galileo mengembangkan teori perhitungan astronomis yang kita terima sebagai fakta hari ini. Yang selanjutnya geografi. Pada tahun 1300-an, Ibnu Battuta, cendekiawan Muslim dari Maroko, menempuh perjalanan sejauh 170.000 km, melintasi Afrika Barat, India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Muhammad al-Idrisi yang berasal dari Sisilia di bawah perlindungan Raja Sisilia yang toleran saat itu, Roger II, membuat peta dunia dengan akurasi dan detail yang tidak tertandingi pada masa abad pertengahan. Al-Mas'udi pada pertengahan abad ke-10 menuliskan pelayaran Muslim Liberia selama berbulan-bulan pada 889 dari pelabuhan Delba hingga sampai wilayah yang belum dikenal. Yang selanjutnya adalah di bidang ilmu kedokteran. Pada abad ke-10, Baghdad mempelopori ujian lisensi yang harus diambil oleh dokter sebelum berpraktek untuk menghindari malpraktik. Muhammad bin Zakaria al-Razi yang hidup pada abad ke-9 membuat buku yang
meragukan gagasan Galen yang menyatakan tubuh manusia hanya terdiri dari darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lendir. Ibnu Sina atau Avicenna merupakan ilmuwan kedokteran Muslim yang sangat terkenal, membuat karya berjudul Aturan Pengobatan yang menekankan bahwa obat-obatan harus diuji di bawah kondisi terkontrol. Selanjutnya fisika. Ibnu Al-Haytham tahun 965 sampai 1040 Masehi berasal dari Irak, mengembangkan teori cahaya dan menemukan bahwa cahaya memantul dari setiap titik objek ke mata dan sejumlah besar sinar cahaya diubah menjadi informasi yang dapat diproses otak. Pada abad ke-12, Al-Jazari merancang dan membangun berbagai mesin otomatis, di antaranya sistem pencuci tangan otomatis, jam, bahkan robot musik bertenaga air. Dan yang selanjutnya, fikih dalam ilmu fikih. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan empiris, tumbuhlah ilmu pengetahuan Islam, yaitu fikih, hukum jurisprudensi Islam. Fikih mengajarkan pemahaman mengenai hukum kriminal hingga tata cara sholat dan makan yang halal. Ulama fikih yang terkenal diantaranya adalah Abu Hanifah tahun 699 sampai 767 Masehi, Malik 711 sampai 795 Masehi, Muhammad Al-Syafi'i di tahun 767 sampai 820 Masehi, Ahmad bin Hambali tahun 780 sampai 855 Masehi. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diterapkan ahli fikih ini, berkembanglah 4 mazhab fikih yang terkenal, yakni Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, kekurangan material dalam presentasi kali ini. Akhir kalam, billahi fi sabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.